Shalom Liberias, yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh ada sama-sama, kita mau datang beribadah sama Tuhan. Terlebih sama-sama kita mau mengucap syukur kita boleh ada pada pagi hari ini memperingati tahun baru Imlek. Kita percaya ada pengharapan yang baru, ada berkat yang baru, ada sukacita yang baru juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita sama-sama untuk datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapan hati kita datang menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami sadari Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini semua karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan belaka bagi hidup kami. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, namun kami percaya Tuhan semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna, yang memampukan setiap kami boleh ada sampai dengan saat ini. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, bersekutu di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan, agar saat mulut kami, lidah kami, bahkan hati kami menyembah Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Beracalah Engkau Tuhan Yesus, agar setiap kami yang datang menyembah Tuhan boleh terima kuasa Tuhan, boleh terima kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan, bersyukur untuk perkenanan yang baru yang Tuhan Yesus beri buat setiap kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Tutup matamu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku
ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih. Tutup matamu, panggil namanya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sambil angkat tinggi tanganmu, katakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Tuhan beri buat setiap untuk anugerah kasih rahmat-Mu bagi hidup kami. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sadari anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, mari menyembah, mari bersyukur, berterima kasih buat kebaikannya, kesetiaannya bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bersyukur. Tutup matamu, mari. Tutup matamu jemaat Tuhan. Kasih Yesus, Yesus, Yesus. Kasih Yesus， 牺牲尽你的天，使我能为你怒，我赞美你直到永远。Sama-sama， 感谢耶稣，耶稣，耶稣。感谢耶稣，谢谢见你的天，使我能为你怒，我赞美你直到永远。感谢耶稣，感谢耶稣，阿们。耶稣。耶稣，
bersyukur untuk tahun yang baru Tuhan beri. Rahmat-Nya, pengharapan yang baru buat setiap. Yang bersyukur berterima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kami memuji-Mu dan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Bapa, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu. Ini janji kami, angkat tanganmu sama-sama. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semoga hati kami limpah dengan syukur atas kebaikan-Mu. Mari menyembah, mari bersyukur, mari memuji Dia. Yesus layak dipuji, layak disembah. Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari baru, tahun yang baru, pengharapan yang baru, berkat yang baru Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Mari bebaskan hatimu buat Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat tinggi tanganmu. Mari sembah, mari puji Yesus. Untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami, untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru di setiap harinya dalam hidup kami, untuk kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menuntun kami, Tuhan yang selalu membimbing setiap kami, Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing
tanganku dipegang teguh. Dia setia dalam hidup kita. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang. Apapun masalahmu, pergumulanmu, serahkan sama Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Ini kami Bapa. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Yang percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita, kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai lebih lagi di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Sebesar apapun badai dalam hidup kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan tak pernah melepaskan genggaman tangannya dalam setiap hidup kami. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih yang baru, bersyukur untuk rahmat yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus nyatakan berkat Tuhan yang baru, sukacita yang baru, lebih lagi Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi datang bersyukur, memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, yang siap datang memuji nama Tuhan sama-sama jemaat Tuhan. Kita katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Selamat tahun baru Imlek. Sinyen Kuala. Katakan kanan kirimu, kongsi pacar. Yeay, kita puji Tuhan, amin. Haleluya. Satu hati, satu suara, nyalakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sekali lagi, come on. Ya, dengan bersama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirimu, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti
kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Haleluya. Dalam pertanyaan dia buat Tuhan Yesus, besarkan nama Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yo, sekali lagi. Ya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Cuma Tuhan saja, ayo tepuk tangan selalu bersama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Angkat tanganmu, nyalakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Ayo lambaikan buat Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Dalam pertanyaan dia buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan bersukacita di tahun baru Imlek ini. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sini balik, oh si bacai. Ju Yesus, jubul kaca. Haleluya. Isi kesal sampai. Iche kesong chame, tokwe woju wotashen. Lise peide kesong ijanme. Woman kau sembuhan, kau Ju Yesus sendiri. Haleluya. Ayo sekali lagi. Jaici. Song chanme, tokwe woju wotashen. Lise peide kesong ijanme. Woman kau sembuhan, kau Ju Yesus sendiri. Haleluya. Jangan haleluya. Jangan haleluya. Jangan haleluya. 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 Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, sekali lagi kasih salam ke kanan kirimu. Katakan, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya mau ngajak Bapak Saudara yang di tempat ini dan juga mengikuti secara live streaming untuk sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kehidupan kekristenan kita dimulai ketika Roh Kudus memberi kita iman, sehingga kita percaya kepada Yesus. Tetapi keselamatan tidak pernah berhenti pada fase dibenarkan di hadapan Allah saja, tetapi ada fase yang lain di mana kita Allah Roh Kudus bekerja secara sinergi untuk mencapai keserupaan kita dengan Kristus. Karena itu saudara, ada ketertiban dalam rohani yang harus kita miliki. Kita perlu untuk ditertibkan atau dibaharui akal budi kita atau pikiran kita dengan
pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu dan siapa kita. Hati manusia ibarat seperti ruangan. Kita perlu membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sekaligus merawat dan mempercantik hati kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allah di dalam Yesus menciptakan kita sebagai makhluk yang bertubuh. Karena kita adalah makhluk yang bertubuh, maka yang kita lakukan dengan tubuh kita yaitu juga mempengaruhi rohani kita. Untuk itu kita jaga dan tertibkan tubuh kita untuk selalu kudus dan suci. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang yang terkasih pada hari ini Minggu 22 Februari 2026 dengan tema Cara dan Hasil dari Kita yang Berdoa kepada Tuhan Yesus. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah agar kami semua hidup yang kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Berkati semua jemaat Tiberias, Engkau selamatkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari segala penderitaan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Berkati semua jemaat Tiberias, diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, cara dan hasil dari kita yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus, mintalah. Matius 7 ayat 7 sampai 10, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah dan membutuhkan. Kita pasti tidak membusungkan dada pada saat kita meminta atau memohon sesuatu dari orang lain. Meminta kepada Tuhan Yesus adalah cara Tuhan Yesus mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk percaya bahwa Allah adalah pemilik dunia ini dan Allah bisa diandalkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mintalah kepadanya. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus, carilah. Yakobus 4 ayat 10, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Allah tidak melemparkan dana dari langit, bukan karena Allah tidak sanggup, tetapi karena Allah mau manusia berusaha dan bekerja. Yesus adalah Allah yang bertindak dengan turun ke bumi memberikan teladan, supaya kita mengikuti caranya. Allah tahu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus, ketuklah. Roma 12 ayat 12. Perkataan Tuhan Yesus, ketuklah, mengajar kepada kita untuk bertekun dalam doa dan bekerja. Definisi doa adalah menyatakan ucapan syukur dan keinginan hati kita kepada Allah. Memintanya mengkoreksi keinginan hati kita jika keinginan hati kita itu salah, dan meminta Allah memberikan pengertian dan kekuatan akan keputusan Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, so di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Maka ada satu pengumuman, yaitu video pengumuman Retret Pasutri 2026. Sama-sama kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Semakin dekat suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka akan semakin erat, semakin dekat. Karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini. Untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, harus ada persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Ada mesbah keluarga, pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga. Selalu dalam kasih mula-mula. Kemudian rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan juga, mendahulukan kepentingan pasangan kita. Jadi kita berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus,
setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang terus saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian jangan pernah hilang. Saudara sekalian yang sedang setiap hari diperjuangkan, marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, suami istri dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta, ya saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan hari Imlek Tuhan, tahun baru Imlek. Kami bersyukur bahwasanya selama-lamanya Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan Yesus yang sertai. Maka hari ini Tuhan kami berdoa ketika kami hari ini mendengar firman-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan taat dan setia. Maka kami doa setiap kami dengar firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan, dibangkitkan. Bahkan setiap kami Tuhan kami percaya hidup kami dimerdekakan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya ingin menyatakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan,
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Buat kekuatan yang Tuhan berikan oleh janji firman-Mu Tuhan. Oleh nyata pertolongan Tuhan dari hari ke hari, penyediaan Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib di hidup kami dalam setiap keadaan dan situasi kami. Kami mau mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Buat tangan Tuhan yang kuat yang pegang kendali dan berdaulat dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur buat setiap rencana Tuhan yang sudah Tuhan genapi, yang sedang Tuhan genapi, dan akan terus Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar oleh kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberi kami kekuatan untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, tersampaikan kepada setiap pribadi. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang mengubahkan hati kami, membaharui pikiran kami, dan memberkati hidup kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, untuk kami dimampukan, untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan. Kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Tahun Baru Imlek. Happy Chinese New Year. Sinian Kuaile. Amin. Mari hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul di tengah penantian. Kita buka dalam Roma pasal 12 ayat 12. Ketika Tuhan menaruh ini di hati saya yakin bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang ada di dalam penantian. Penantian jawaban doa dari Tuhan, penantian jalan keluar,
penantian pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, dan masih banyak lagi. Mari kita buka Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama satu kalimat ini terdiri dari 3 bagian. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sekali lagi kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba screen dimatikan, kita baca, kita ingat kembali. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jadi firman Tuhan pertama-tama katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa pengharapan ditaruh di depan? Karena kalau pengharapan enggak ditaruh di depan, saudara dan saya enggak akan mungkin punya kekuatan untuk bersabar dan bertekun. Amin. Itu sebabnya Tuhan kasih dulu pengharapan di depan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa bersabar dan bertekun. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam pengharapan itu bersukacitalah. Jadi bersukacita bukan bergantung kepada sebuah keadaan, bersukacita bukan sebuah perasaan yang bergantung pada situasi, tetapi bersukacita adalah satu tindakan, satu kata kerja, satu keputusan iman untuk bertindak. Apapun keadaannya, karena bersukacita, tindakan itu bergantung kepada apa? Janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi gimana kita bisa bersukacita? Dari mana asalnya sukacita itu? Kita bisa bersukacita karena Tuhan memberikan janji, memberikan pengharapan bagi kita. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Roma pasal 5 ayat yang dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Jadi Roma 12 ayat 12 ini paralel, sejajar. Isinya dengan Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi Tuhan memberi kita pengharapan. Ada beberapa dasar untuk kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yaitu karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah sumber segala pengharapan. Jadi Allah sendiri sumber pengharapan, dan Dia mau melimpahi saudara dan saya dengan segala pengharapan. Karena firman Tuhan katakan pengharapan itu sau yang kuat bagi jiwa kita. Hari ini saya secara khusus hanya terbatas kepada teologi Paulus. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Karena kalau melebar ke surat-surat yang lain itu akan panjang sekali, banyak sekali. Mari kita lihat dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13 katakan begini, kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu sebabnya pengharapan ditaruh di depan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena di dalam pengharapan ada kekuatan Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hidup kita. Karena di dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus itu, saudara dan saya dimampukan untuk memiliki sukacita dan damai sejahtera. Dan ini adalah buah Roh. Amin. Lalu dasarnya apa kita memiliki pengharapan? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada hari esok. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara dan saya tidak memiliki pengharapan. Dan firman Tuhan katakan, sia-sia iman kita. Tapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit sehingga saudara dan saya memiliki pengharapan akan kemenangan. Amin. Saya pernah baca satu buku, Kuasa Darah Tuhan Yesus, yang ditulis oleh Mafes Chavda. Ada satu bagian subbab di sana mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang memberkati saya sampai hari ini dan terus ke depan, dan sering saya sharingkan satu kalimat ini. Di mana ada hari Jumat, pasti ada hari Minggu. Amin. Katakan sama saya. Di mana ada hari Jumat, pasti ada hari Minggu. Di hari Jumat murid-murid ngalami satu goncangan, satu tekanan, suatu pergumulan yang mereka nggak pernah alami sebelumnya. Apa yang mereka sudah idam-idamkan, apa yang sudah mereka rancangkan, pikirkan menurut hati pikiran mereka yang terbatas waktu itu, bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Raja. Apalagi ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, dia sudah diarak-arak sebagai Raja, betul? Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kata Hosana itu menyambut seorang Raja. Ada banyak orang penduduk yang mau menjadikan Yesus sebagai Raja. Hati murid-murid pasti sudah berbunga-bunga. Bahkan mereka sudah diskusi, siapa yang lebih besar di antara mereka. Mungkin kalau di detail dramanya, nanti siapa yang akan ngurusin apa, siapa yang jadi menteri apa, siapa yang jadi menteri luar negerinya dan sebagainya, siapa yang jadi perdana menterinya. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dan Tuhan Yesus tidak membela dirinya, tetapi menyerahkan dirinya. Dan malam itu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya begitu rupa. Bahkan sampai disiksa keesokan harinya. Dicambuk, disalibkan seperti seorang yang gak berdaya apa-apa. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya di atas kayu salib itu, murid-murid lari terpencar. Saudara bisa bayangin bagaimana perasaan murid-muridnya yang 3,5 tahun mereka menyaksikan mujizat yang luar biasa. Bahkan hari kemarin mereka menyaksikan suatu pengalaman yang luar biasa, tetapi tiba-tiba seperti turbulence terjadi, mereka sampai di titik terendah dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka lari berpencar, bahkan Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus. Itu hari Jumat. Mereka begitu terpukul, iman mereka begitu down. Itu hari Jumat. Dan mereka menyaksikan Yesus disalibkan dan mati. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memberi pesan. Pada hari yang ketiga, anak manusia akan bangkit. Dan di hari Minggu, ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka masih belum percaya. Tetapi malam harinya Tuhan menjumpai mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan mereka bersukacita. Katakan amin. Dan saudara tahu kelanjutannya. Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi saksi Kristus, melakukan mujizat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Di mana ada hari Jumat, pasti ada hari Minggu. Pasti ada kemenangan. Pasti ada kebangkitan. Pasti ada pemulihan. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Amin. Mungkin hari ini kau mengalami sepertinya hari Jumat. Ada dalam pergumulan. Enggak tahu nanti ujungnya bagaimana. Ada dalam masalah. Ada dalam kesesakan. Atau mungkin engkau sedang ada di hari Sabtu. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa.
dengar baik. Hari Jumat, hari Sabtu, nggak berhenti di hari Sabtu. Pasti ada hari Minggu, katakan amin. Pasti ada kemenangan yang dari Tuhan. Itulah pengharapan yang saudara dan saya miliki di dalam Kristus. Dasar untuk kita memiliki pengharapan adalah yang ketiga, masih ada cerita hidupmu yang sedang ditulis oleh Allah. Katakan sama saya, masih ada cerita hidup saya yang dikerjakan Allah. Katakan amin. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini. Kita baca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Allah kita, Bapa kita yang menjadikan kita anaknya, domba milik kepunyaannya, amin. Rantingnya, sahabatnya. Allah juga yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, memanggil kita, memilih kita, menyelamatkan kita. Allah juga yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau hari ini engkau ada di titik Tuhan, saya nggak ngerti ke depannya bagaimana. Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Saya percaya di dalam perjalanannya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan menyatakan segala karyanya yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan masih meneruskan cerita hidupmu dengan segala kasih setianya sampai pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi pengharapan yang kita miliki itu baik pengharapan di depan maupun pengharapan sekarang. Mari kita buka kembali Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermega dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Memang sulit untuk bisa bersuka cita di tengah keadaan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan. Tetapi sukacita saudara dan saya bukan didasarkan kepada situasi, tetapi kepada karya Allah di dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini sulit bersukacita karena persoalan yang berat yang engkau hadapi, bersukacitalah karena keselamatan yang dari Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bersukacitalah karena kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah karena kasih karunia Allah telah diberikan buat saudara dan saya. Bersukacitalah bahwa kita akan mengalami pengalaman eskatologi dengan Tuhan, yaitu dimuliakan bersama Tuhan Yesus pada hari kedatangannya. Bersukacitalah dalam pengharapan itu, katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, dalam keadaan kita sekarang, kita pun memiliki pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kasih Allah telah dicurahkan buat saudara dan saya. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Roma pasal 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita percaya Roh Kudus telah diberikan bagi kita, kita percaya bahwa kasih Allah telah dicurahkan, hidup saudara dan saya selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita tahu, kita peka, kita mengalami, kita memiliki pengharapan itu? Yang pertama adalah baca firman. Amin. Roma 15 ayat yang keempat katakan begini. Roma 15 ayat yang keempat. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Kita baca. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Saya sudah sering saksikan ketika di masa muda saya lulus kuliah dan saya mengalami titik terendah dalam hidup saya.
suatu turbulence, suatu kondisi kesehatan yang saya nggak pernah nyangka terjadi dalam hidup saya. Ada kerusakan di sistem syaraf saya. Dan yang memberi saya kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan adalah janji firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-20 katakan begini. Ibrani pasal 13 Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini sampai kepada saya 7 kali atau lebih dari 7 kali, sekitar 8 kali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan satu bagian firman Tuhan juga yang memberi saya kekuatan, pengharapan adalah Allah akan memperlengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang waktu itu dokter katakan gak tahu kapan bisa sembuhnya. Tapi firman Tuhan itu kata seketika itu memberi saya kekuatan untuk percaya. Bukan untuk selama-lamanya. Pasti ada waktunya Tuhan memulihkan. Saya nggak tahu kapan seketika itu. Bisa jadi hitungan hari, bisa jadi hitungan bulan, bisa jadi hitungan tahun. Tetapi kata seketika itu bahwa penderitaan kita tidaklah final. Katakan amin. Pasti ada pemulihan yang dari Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Masalahmu pasti ada expire date-nya. Yang gak ada expire date-nya adalah kasih setia Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan itu? Melalui pujian penyembahan. Melalui lagu-lagu rohani. 2 bulan yang lalu ada seorang jemaat, pengerja juga, yang dia sudah berdoa bertahun-tahun bersama keluarganya. Dan dia punya anak perempuan dari dinas di luar provinsi di Indonesia bagian timur. Bagaimana Tuhan menjawab bisa pindah ke Jakarta, ke tempat yang strategis dan mengajukan LPDP. Nah, dalam pengajuan LPDP-nya ini surat persetujuan dari instansinya itu belum keluar. Sehingga nggak bisa ngurusin paspor dinas, belum bisa ngurusin visa. Sementara hitungan itu udah akhir Desember, awal Januari, awal Februari udah mesti berangkat. Lalu dia minta hubungin saya untuk saya mendoakan, tapi hari itu yang Tuhan taruh di hati saya adalah untuk kirimin satu link lagu, Always on Time. Dari Elevation Worship. Saudara bisa dengar lagu itu sangat memberkati. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan tuh selalu always on time menolong kita. Bahkan ketika sepertinya kita udah di bawah air, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tenggelam. Dan satu kalimat yang sangat memberkati saya adalah, if I knew then what I know now, I will be at rest and let you do your best. Jadi kalau dulu kita tahu apa yang akan terjadi sekarang, mestinya dulu kita bisa tenang. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Dan saya kirimin lagu itu, dan puji Tuhan, lagu itu memberi pengharapan, memberi kekuatan untuk terus beriman, terus percaya. Memang deg-degan, memang mepet waktunya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Akhirnya paspor dinasnya bisa keluar, surat instansinya bisa keluar, paspor dinasnya bisa keluar, dan sekarang ngurusin visa. Waktu itu di akhir Januari, awal Februari ngurusin visa. Sementara tanggal 11 Februari udah mesti berangkat, tapi sampai akhir Januari visanya belum keluar. Kembali lagi saya cuma ingetin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Sekalipun kelihatannya mepet, tapi Tuhan berkuasa atas waktu, dia tidak pernah terlambat. Justru setiap proses yang terjadi untuk membawa kita dalam pengalaman iman bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang menyertai. Dan akhirnya beberapa hari kemudian visanya bisa keluar dan sehingga dia bisa berangkat tepat waktu, tetapi ada masalah lagi. Memang perjuangannya luar biasa, ada masalah lagi. Kenapa? Karena apartemennya belum final. Sehingga ketika dia nyampe dia harus tinggal di hotel dan puji Tuhannya ketika kuliah dimulai 2-3 hari kemudian dia dapat apartemen. Tuhan menolong tepat
waktu. Saya bisa men-sharingkan ini karena Tuhan bawa saya dalam pengalaman pribadi juga. Ketika anak saya sekolah di luar, di Singapura waktu 2022, visa studentnya itu keluar hari Jumat sore. Senin paginya udah mulai kuliah, saudara. Mepet, tapi Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Kan Sabtu Minggu libur. Kalau hari Jumat itu visanya studentnya gak keluar, saudara, dia gak bisa kuliah. Kalau seminggu aja dia nggak ikut kuliah, itu udah dinyatakan berarti udah gugur, saudara. Tapi Tuhan selalu menolong tepat waktu, always on time. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Tadi yang pertama apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kalau disuruh sabar, disuruh ngapain? Kalau disuruh sabar, disuruh ngapain? Nunggu. Betul? Sabar ya, suruh nunggu. Dan nunggu itu gak enak. Ada di waiting room itu gak enak. Kita nunggu di dokter. Kalaupun tahu nih antrian nomor 10 gitu. Tapi di dalam gak tahu kapan keluarnya. Satu orang bisa setengah jam, satu orang bisa 10 menit. Bahkan satu orang tindakan dulu bisa 1 jam. Ada yang 5 menit. Kapan ya? Kapan ya? Nunggu itu gak enak. Karena kita adalah manusia kejelasan. Kita adalah manusia kepastian. Kita mau yang pasti-pasti. Kita mau yang jelas-jelas. Kita mau yang segera hasilnya. Zaman instan, generasi instan. Betul? Lebih enak kalau instan. Tetapi ternyata menunggu itu adalah suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Manusia disuruh sabar agak sulit. Kenapa? Karena pengennya pegang kendali. Pengennya jelas. Pengennya instan. Tapi firman Tuhan ingetin saudara dan saya. Sabarlah dalam kesesakan. Amin. Karena kesabaran kita itu akan memproduksi sesuatu. Akan mengerjakan sesuatu. Akan menghasilkan sesuatu. Kita buka dalam Roma pasal 5 kembali ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, cuman saya minta dalam terjemahan bahasa Inggris boleh. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia di sana dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, Roma 5 ayat 4 katakan, endurance itu produce karakter. Dan selama proses menunggu itu, yang Tuhan mau adalah apa? Karakter kita dibentuk. Saya sering ngomong sama teman saya dan dia juga ngalami sendiri, saudara. Kalau Tuhan mau buat mujizat dalam hidup kita, mengubahkan keadaan kita, menolong kita keluar dari masalah kita, itu adalah hal yang sangat mudah buat Tuhan. Sangat mudah. Tapi dalam prosesnya, sebelum Tuhan buat mujizat eksternal, Tuhan mau buat mujizat internal dulu. Yaitu apa? Mengubahkan hati kita. Membentuk hati kita. Membentuk karakter kita. Amin. Roma 5 ayat yang keempat. Tolong sana, ada terjemahan bahasa Inggris salah satu aja. Perseverance, karakter. Karakter, hope. Kan kita doa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuhan jawab doa kita. Amin. Tuhan izinkan ada proses terjadi untuk apa? Untuk menyempurnakan kita. Untuk membentuk kita. Saudara tahu kue yang sering keluar pada hari raya, kue lapis? Kenapa menjadi salah satu kue yang paling mahal? Sekotak itu harganya mahal banget dibandingkan kue yang lain. Karena prosesnya lama. Saya nggak tahu kalau yang produksi pabrik ya, tetapi kalau yang rumahan, karena ada saudara saya juga yang buat itu saudara, itu selapis, ditungguin apinya kecil. Udah belum sampai matang banget, dikasih selapis lagi, ditungguin lagi, selapis lagi, selapis lagi. Sehingga rasanya enak banget, setiap lapisan itu enak banget. Rasanya kan berbeda kalau segeblek satu adonan udah satu lapis doang gitu. Dari atas sampai bawah satu lapis itu beda saudara.
Itu namanya kue apa ya? Kue cake yang lain, bukan kue lapis. Ada proses di dalam kehidupan saudara dan saya, dan dalam proses itu percayalah ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Jadi untuk menghasilkan endurance, karakter, daya tahan uji itu nggak bisa instan. Sabar mengerjakan pembentukan karakter dan pikiran yang diubahkan. Karena Tuhan mau kita keluar dari mindset pola pikir begini. Kalau Tuhan baik, hidup akan mudah. Enggak. Kalau saya percaya Tuhan, saya enggak akan menderita. Enggak. Tuhan mau bawa kita keluar dari mindset itu. Amin. Sekalipun ada di tengah pergumulan, sekalipun ada di tengah penderitaan, engkau akan mengalami Tuhan dan engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan di tengah pergumulanmu, di tengah lembah kelammu, di situ terangmu bercahaya, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Kita buka 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ada? Jangan versi Mandarinnya. Soalnya dari tadi lagu nyanyi versi Mandarin. Dan saya belajar 3 kali bahasa Mandarin dan saya sangat kesulitan. Saya belajar teologi, saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Yunani, tapi bahasa Mandarin buat saya yang paling sulit. Satu hari saya ditegur sama gurunya, karena saya manggilnya Lausi. Apa? Saya tikus katanya. Pelafalannya itu luar biasa. Ada? 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Bahasa Indonesia saja. Ini yang Paulus alami. Jadi Paulus tuh mau kasih tahu. Kata bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini ditulis oleh orang yang udah ngalamin. Dan bagaimana Tuhan beri kemenangan. Orang yang udah diproses sama Tuhan. Dan dia bagikan ini diurapi Roh Kudus. Ini ya, kalau bahasa saya, resepnya. Mana kosong? Oke. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Saya bacakan aja deh, nunggunya kelamaan. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, katakan sama saya, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit apa? Terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Katakan sama saya, dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Jadi apapun keadaanmu hari ini, mungkin kau sedang berkata, Tuhan saya ada di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan menyertai. Gak ada tongkat Tuhan menghiburmu. Dan lewati lembah kelam itu Tuhan menyediakan hidangan bagimu. Katakan amin. Jadi ketika kita ada di dalam pergumulan, dalam kesesakan, yang Tuhan mau bentuk dari kita sabar adalah mengucap syukur. Jangan komplain. Karena komplain itu akan membawa hati kita semakin pahit. Karena komplain itu akan membuat kita tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Apalagi ketika kita sudah sabar tapi masih belum terjadi apa-apa. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tertidur di dalam perahu. Tapi dengar baik, angin badai yang bagaimanapun tidak akan bisa menenggelamkan perahumu. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Amin. Jadi
Yang Tuhan mau adalah untuk kita menyadari bagaimana kita bisa sabar. Kristus sudah menang. Penderitaan kita tidak final. Dan Allah bertindak dalam hidup saudara dan saya. Katakan sama saya, Kristus sudah menang. Pergumulan saya tidak final. Amin. Dan Allah bertindak dalam hidup saya. Jadi kesabaran kita itu gak akan sia-sia karena Allah mengerjakan sesuatu. Allah tetap pegang kendali. Dalam proses itu tetap lakukan apa yang benar, tetap lakukan apa yang baik, mengingat kasihnya setiap hari, dan move forward, maju. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Jadi ini bukan hanya tindakan yang sekali kita lakukan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bukan yang seminggu sekali kita lakukan, tetapi terus menerus. Kalau dalam bahasa aslinya tindakannya itu continuous, terus menerus. Bertekunlah dalam doa, aktif tidak pasif. Dan berdoa itu adalah keputusan tindakan iman kita mempercayai Tuhan apapun keadaan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita apapun keadaan kita. Dan kita memberi respon, mempercayai Tuhan apapun situasi kita. Amin. Kenapa firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa? Karena ada kuasa yang besar di dalam doa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Roma pasal 5 ayat yang ke-1 udah kasih tahu identitas kita. Kita telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa? Karena doa adalah relasi yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan? Karena berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya satu arah, bukan hanya kita sedang baca atau menyampaikan keranjang kita, list kita, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolong ini. Tapi doa juga bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan doa juga bagaimana kita bisa menerima, menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, yaitu apa? Oleh kebenaran firman-Nya. Hubungan dengan Tuhan, ketika kita bertekun dalam doa, kita dibawa oleh Tuhan untuk apa? Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan dirusakkan, tidak akan digoncangkan oleh keadaan atau masalah. Tuhan Yesus tuh beri kita teladan. Dia selalu berdoa. Bahkan sebelum dia memanggil murid-muridnya dia berdoa. Sebelum dia memulai pelayanan dia berdoa. Bahkan sampai di kayu salib dia berdoa. Amin. Doa adalah bentuk penyerahan diri. Doa bukan untuk mengubah pikiran Tuhan, tetapi doa untuk membentuk hati kita selaras, align dengan pikiran dan kehendaknya Tuhan. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Paulus kasih resep ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, karena dia udah ngalamin, dia udah lewatin. Paulus di penjara itu ada sekitar 5 kali. Dan Paulus mengalami mujizat Tuhan di dalam setiap prosesnya. Ada waktu dia mengalami mujizat Tuhan, dilepaskan dari penjara, belenggu itu terlepas. Ada waktu ketika dia ditangkap, dia mau dibunuh, tetapi Tuhan kirim tentara Romawi untuk menyelamatkan dia. Ada waktu dia dibawa untuk pengadilan, kapalnya karam, tetapi Tuhan menolong dan menyelamatkan. Mari kita lihat. Ini Paulus dan Silas. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi dengan suara yang cukup nyaring. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan sama saya, ada kuasa yang besar di dalam doa. Amin. Jadi pergumulanmu, masalahmu, kesesakanmu janganlah menghalangimu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun ketika kita tetap berdoa, terus berdoa, keadaan masih belum berubah, firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Karena Allah bekerja dengan cara yang kita gak bisa mengerti. Allah bekerja di waktunya yang tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Amin. Dan ada mujizat di sana. Yang terakhir kita buka Kolose pasal yang ke-1 ayat 11, 12 dan 9. Kenapa saya nggak mulai dari ayat yang ke-9? Karena ini seperti urutan Roma 12 ayat 12. Saya undang pemain musik pemimpin pujian. Kolose pasal 1 ayat 11 begini. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ada pengharapan akan kekekalan. Ada kekuatan yang memberimu kemampuan untuk tekun dan sabar. Dan bagian kita adalah berdoa. Berdoa minta Tuhan gini, Tuhan apa yang Tuhan mau saya belajar dari peristiwa ini? Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam proses yang sedang saya alami? Jadi benar kita berdoa, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong. Tapi juga berdoa sama Tuhan, Tuhan buat saya ngerti. Apa yang Tuhan mau saya tarik pelajaran dari peristiwa ini? Tuhan bawa saya untuk semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam setiap proses kehidupan saya. Ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan begini. Kita baca bersama-sama. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi di tengah engkau berdoa, di dalam setiap proses hidupmu, gak ada orang yang gak punya masalah. Setiap orang punya masalah. Dan hari-hari ini kalau saya perhatikan, masalah itu kalau dikelompokkan adalah, sekarang yang paling menonjol itu, pokok doa itu masalah ekonomi. Pergumulan, usaha, pekerjaan, hutang-hutang dan sebagainya. Kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, itu masalah kesehatan atau kesembuhan. Mungkin beberapa tahun yang lalu pokok doa kesehatan atau kesembuhan ini yang pertama, tapi sekarang bergeser yang kedua. Kalau rata-rata ya diperhatikan. Yang ketiga, masalah dalam keluarga. Apakah itu berdoa untuk keturunan, apakah itu berdoa untuk pernikahannya, apakah itu berdoa untuk pertobatan anak-anaknya, suami istrinya. Firman Tuhan nasihatkan bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekalipun kita udah berkata Tuhan ini udah lama banget saya berdoa tapi Tuhan belum jawab. Tetap berdoa, katakan amin. Karena itu gak akan sia-sia. Ada seorang ibu berdoa buat suaminya, Jemaat Tiberias. Untuk suaminya bertobat. Tadinya dia pemimpin dari kepercayaan yang lain lah. Jadi udah bisa dibayangkan akarnya kuatnya bagaimana. Dan istrinya ini berdoa buat suaminya sampai akhirnya Tuhan jamah suaminya. Tuhan ubahkan suaminya. Tuhan ubahkan karakternya. Tuhan ubahkan hatinya. Dan ketika saya tanya sama ibu ini, Bu, berapa lama berdoa buat suamimu? 40 tahun.
41 tahun. Dia berdoa buat suami. Dan Tuhan jawab. Tuhan selamatkan suaminya. Dan dalam beberapa tahun suaminya bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya kuat di dalam Tuhan. Menanggalkan hidup yang lama. Baru Tuhan panggil. Tuhan bisa aja panggil dari dulu. Tapi Tuhan nunggu pertobatannya. Tuhan nunggu dia menerima anugerah keselamatan. Tekunlah berdoa. Sekalipun engkau sepertinya ini jalan di tempat, ini gak berubah apa-apa. Sampai kapan? Tekunlah berdoa. Karena ada kuasa yang besar dan ada relasi yang kuat dengan Tuhan. Katakan amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulanmu engkau mengalami tiap tengah malam jam 3, jam 4 kau terbangun, jam 2 kau terbangun, kembali lagi mikirin masalahmu. Saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan engkau tahu anak-anakmu Tuhan sedang dalam pergumulan dan keadaan ini. Dan Tuhan menolong, Tuhan menjawab, Tuhan memerdekakan, Tuhan memberi kelepasan. Bagian yang perlu saudara dan saya lakukan adalah lepaskan untuk berusaha pegang kendali. Biar Tuhan yang pegang kendali. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan percaya Ia yang memelihara hidupmu. Ia pasti menolongmu tepat pada waktunya. Naikkan syukur kita sama Tuhan. Untuk begitu banyak apa yang Tuhan telah beri. Dan terus akan Tuhan beri dalam hidup kita kasih-Nya yang melimpah. Katakan ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia Tuhan Yesus. ku tetap setia, ku tetap setia,
taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan hati bersyukur, angkat tanganmu sama-sama umat Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kasih yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang percaya kita dicintai Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kembali satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus tinggal dalam setiap kami, biar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti. Bahkan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Mu juga yang mampukan setiap kami, agar setiap kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati urapi selalu hamba-Mu Bapak dari Lusli bersama dengan keluarga. Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, diusahakan dalam pelayanan. Tuhan selalu memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus melayani bersama dengan tim. Tuhan yang jaga, Tuhan yang mampukan untuk jadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami. Yang terbaik kami kasih buat Tuhan, sebab kami bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dengan hati bersyukur, mari setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati dan siap diberkati lebih lagi di pagi siang hari ini, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saat bersama dijalankan, terus kita mau sembah, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia bagi setiap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh yong 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 yen yen, ai cha Yesus. Oh yong 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 yen yen, ai cha Yesus. 虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我要永永远远爱着耶稣。Bersama-sama. 我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我让永永远远爱着耶稣。
呀，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都背的你恩典。呀，天父，天父，是我要你儿女，只有我和我天父，你的旨意。呀，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都背的你恩典。呀，天父，天父，是我要你儿女，只有我和我天父，你的旨意。Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan pasti balaskan puluhan ratusan ribuan kali lipat. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini, Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Bersyukur buat tubuh dan darah. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati di kemenangan. Bagian berdiri sama-sama jemaat Tuhan, sambut tubuh darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit, membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa, kesalahan, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, kelemahan, penderitaan, kesengsaraan kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak autoimun dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sudah sembuh. Keluarga kami disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni,
kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru yang telah menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, selalu hidup dalam pertobatan, dalam kebenaran, tekun setia, menantikan Tuhan Yesus, keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur buat darah bilur Tuhan Yesus yang telah memikul segala penyakit kami, segala penderitaan kami, segala kelemahan kami, segala kesesakan kami, segala pergumulan kami, segala kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus yang memberkati, melindungi Ibu Daniati Pariaji, Ibu Gembala Sidang kami. Tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang menjaga, memberkati, melindungi senantiasa dalam keluarganya dan dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus yang menjadikan kami beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Tuhan Yesus terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang dengan iman mengurapi, meneteskan minyak urapan ini. Bagian tubuh orang yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita bangkit berdiri sama-sama kembali jemaat Tuhan, angkat tinggi kedua tangan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Raja bersama keluarga selalu sehat, panjang umur, dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus juga berkati Regen dalam studinya. Tuhan Yesus buat berhasil lulus jadi dokter dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucap berkat Tuhan Yesus buat bangsa dan negara. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Tuhan Yesus yang pulihkan bangsa kami dalam setiap bidangnya. Tuhan Yesus berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami semua yang melayani tempat ini. Dalam setiap bagian pelayanan mereka ada sukacita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan menjadi kawan sekerja Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, nyata dalam hidupmu. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
untuk memahkotai kita kekal di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, pun sepanjang hari hidupmu terjadi, engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Sebab kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus nyatakan sungguh dalam hidupmu, tidak habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Ya Aba Bapa, inilah